Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sama Mbak Alvin Firdaus, Ketua Pasuruan Youth Forum. Nah, kita lagi mau mengedit websitenya paf.org.id untuk menambahkan beberapa konten utama, terutama event dan bagaimana kita bisa membuat form registrasi event. Gitu ya Mbak Alvin? Iya. Oke, nah pengennya mulai dari mana dulu nih? Form registrasi dulu atau informasi event dulu? Informasi event dulu aja deh, Mas. Yang Oke. basic. Oke, kalau informasi event berarti bisa dibilang satu event itu satu post. Jadi kita bisa create yang namanya new post sama kayak kemarin, tapi nanti kita bedain kategorinya gitu ya. Oke, ya add new. Bisa dari situ, dari atas pun juga bisa. Ini udah ya, Mas? Ya. Oke. Oke, bisa ditambahkan informasi salah satu eventnya. Lebih bagus lagi kalau event beneran ya. Eventnya, terus isinya apa aja, sama dikasih gambar mungkin. Kalau mau kopas dari yang udah ada, misalnya dari IG atau dari mana, sosial media bisa juga ya. Oke. Jadi nanti ini rencananya kita bikin kelas dulu, Mas, kelas jurnalis buat teman-teman yang mau jadi kontributor atau teman-teman dari PF sendiri yang mau jadi ngisi-ngisi di web ini biar nanti ketata gitu. Oke. Dan udah ada patokan patennya. Oke. Coba gini dulu. Oke. Nah, terus bisa ditambahkan di sidebar sebelah kanan, mungkin dibuka dulu. Kayak tanda itu ya, tanda gear icon yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada tombol icon gear-nya di sebelah kanannya publish. Jadi biar kita bisa ngeset di dokumennya, di bagian dokumen itu. Nah, itu kan ada kategori. Kategorinya mungkin jadinya baru ya. Mungkin kategorinya namanya kelas atau semacam itu, bisa ditambahkan. Sama aku tulis ya, Mas. Oke. Ya, di kategoris bisa tambah kategori baru. Oke, K-nya besar aja. Misalnya judul. Ini nama langsung kelasnya atau cuma nama induk kayak kelas PF kayak gitu? Iya, Atau ini langsung nama induk. Soalnya nanti kan di dalamnya ada beberapa jenis kelas kayak gitu kan. Oke. Jadi kategori. Oke, parentnya mungkin nggak usah diisi aja, karena ini jadi induk. Oke. Di add new kategori dulu. Add new kategorinya diklik dulu. Oke, biar masuk. Nah, coba scroll ke atas. Ya, harusnya dia, oke, udah terpilih. Oke, terus lanjut. Dikasih beberapa tag. Oke, kalau udah di feature image-nya, kalau bisa di set aja. Kalau ini udah ada itunya belum? Oke, ini belum saya tambahkan. Wait.
Mau pakai gambar sendiri atau mau dari stock image? Gak apa-apa sih Mas kalau ada stock image. Oke. Atau mungkin coba gambar sendiri dulu aja kali ya. Install plugins. Oh, belum ada. Caranya pluginnya belum aku install. Oke. Pakai gambar yang kamu punya aja dulu deh. Nanti bisa diganti. Oke. Foto. Kok ini nggak ada yang gambarnya bisa ini. Oke. Ini yang stock image-nya udah aku install. Nah, Dan habis ini nanti akan aku kasih tutorialnya gimana cara makainya. oke. Ini kok nggak bisa di Oh, ini harus Mas. nunggu downloadnya selesai dulu ya. Oke, sambil nunggu downloadnya selesai, coba new tab aja. Kita coba setup stock image-nya. Masuk ke pef.or.id. Ya, Ini sama ya. Ya, di WPA ini juga nggak apa-apa. Dalam? Bentar Mas. Oke, terus di sebelah kiri sidebar-nya ada elements. Coba diklik. Oke, aja. Nah, terus klik connect elements account. Di ini. Ya. Oke. Ini kalau udah itu balik lagi ke tab yang sebelumnya, nggak perlu di ignore aja. Nah, dia kan minta token nih. Tokennya aku kirim ke Zoom chat ya. Oke. Zoom chat. Itu bisa di. Ini aku mau buka chat. Nah, itu token khusus untuk pef.or.id. Oke. Nah, kalau udah maka nanti bisa browse fotos di situ. Oke, coba balik lagi ke page yang tadi lagi ngupload gambar. Udah. Oke, nah ini kan bisa di edit tulisannya kalau mau. Ya sudah. Oh, ini di deskripsi. Oke. Udah Mas. Oke, terus set feature image. Oke. Publish. Ya, publish. Ini bisa disetkan Mas ya? Ya, itu bisa di set tanggal tertentu. Cuman kalau orang mau mau bisa daftar sekarang berarti harusnya publish-nya immediately. Tapi besok sih Mas. Kan sekarang hari libur. Jadi kita share-nya hari aktif. Oh Sih, gitu. Mas. Oke, baiklah. Mau di set. Oke. Schedule.
Oke. Oke, nah kalau udah bisa di preview ya. Itu ada oh iya, klik schedule dulu, habis itu baru kita preview. Oke. Klik schedule. Nah, cuman ini kan karena nggak muncul, jadi kita bisa klik preview karena orang lain nggak akan bisa lihat gitu ya. Kita preview in new tab ya. Preview in new tab. Nah, ini si Ini contoh. Oke, dan dia harusnya nanti akan muncul di halaman depan kalau memang sudah terpublish gitu ya. Nah, terus ini kan informasi tentang eventnya udah ada. Apalagi nih yang dibutuhkan? Ini nanti kalau seandainya aku ngasih masuk link, kayak link Google Form pendaftaran, itu kalau diklik bisa langsung ke Google Form-nya nggak, Mas? Bisa, kalau mau, kalau misalnya mau bikin link caranya gimana gitu ya. Oke, coba balik lagi ke yang tadi. Ke Edit. Nah, terus di bawah itu coba klik tombol plus. Jadi aku nak kasih dua alternatif. Kalau mau pakai Google Form bisa, tapi mau bikin form sendiri di sini juga bisa. Plus cari button aja deh. Ada nggak button di situ? Atau di search juga bisa. Atau cari aja button. Nah, advance button. Klik ini aja. apa ini, Mas? Ada dua. Beda ini kayaknya. Apa namanya, beda plugin. Aku biasanya pakai yang advance button. Klik ya, Mas. Tapi kayaknya button juga bisa. Misalnya di situ dikasih tombol registrasi sekarang atau apa gitu. Ini udah. Terus diklik yang apa sih, tombol gear-nya itu tadi yang di kanan atas biar muncul properties-nya. Nah, jadi di situ ada buton satu, coba klik buton satu settings. Dibuka. Nah, itu ada linknya kan. Nah, itu bisa diisi link dari si Google Form atau ya apapun. Coba aja biar memastikan bahwa itu working gitu ya. Kalau enggak pakai link yang lain, misalnya google.com atau something. Juga silahkan. Oh ya, jangan lupa HTTPS-nya ya di depannya ya. HTTPS, oke. HTTPS:// ya. Slash-nya double. Oke. Ini aku coba dulu ya, Mas ya. Ya, boleh. Udah selesai. Itu kan ada button size-nya bisa diganti width, yaitu kan ada settingan bla bla bla. Nah, suka-suka kamu aja maunya gimana. Ada color dan kawan-kawan juga ada settingannya juga. Boleh diutak-atik sendiri ya. Ini mah tergantung selera. Warna background dan udah. Ini kalau nge-fix kan ini udah fix, Mas, kalau gini. Iya, udah. Kalau mau tinggal pilih yang lain aja. Di klik di tempat lain, nanti dia akan bergerak. Oke. Background type. Background color kalau mau diganti. Oke, jadi dulu. Oke. Nah, udah. Mau dikasih icon juga bisa ya. Oke, ini nanti bisa aku coba-coba sendiri sih, Mas. Ya, silakan. Udah bisa di preview lagi.
Atau kayaknya tadi preview yang tadi bisa di refresh juga. Tapi kayaknya Ini udah kesimpan. Mending klik preview aja deh. Klik preview, terus klik lagi preview ini tab. Gimana Mas ini? Nah, ini kan ya? Oke, kalau udah tombolnya bisa dicoba. Nah, Gitu bisa deh. Mas. Oke. Oke, nah itu adalah kalau mau pakai Google Form. Nah, tapi kalau mau formnya ada di webnya sendiri juga bisa ya. Kita coba aja. Di bawahnya klik plus lagi. Di bawahnya ya atau klik di situ juga bisa, silahkan. Jadi sama aja. Terus cari form. Atau kayaknya harus di browse all tuh deh biar ada formnya. Oke, ya, form itu. Nah, di situ ini jadinya kayak Google Form kan. Kita bisa di situ klik add field. Ya, coba aja. Jadi ini udah ada defaultnya name, email, message. Kalau mau di sebelah kanan itu kan ada kita bisa nambah field lagi. Ini ya Mas. Yang itu sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan sidebar-nya. Kanan lagi, kanan lagi. Kanan lagi. Nah, itu add field. Nah, kita bisa nambah field 4. Itu ada settingnya kan, tipenya apa, mau teks, mau apa, dan segala macam. Ya, coba nomor handphone gitu Mas ya. Kayaknya ngedit labelnya di sidebar-nya deh jadinya. Coba di sidebar-nya, nah itu kan tipenya bisa dipilih. Terus labelnya di kanan juga. Jadi di bagian kanan itu ada field label. Nah itu labelnya ngeditnya di situ. Oke. Termasuk dia required apa enggak. Terusnya gini aja. Oke. Mau coba ini doang. Tapi nanti bisa ditambahin sendiri ya. Cuman memang ya aku akui fiturnya mungkin ada beberapa yang dia nggak ada, yang di Google Form ada ataupun sebaliknya gitu ya. Tapi enaknya ini jadi satu apa ya, udah masuk di web kita gitu. Orang nggak pindah lagi ke Google Form atau gimana. Oke, terus coba di bawahnya ada action after submit. Ada ini. Jadi dia bisa di email, bisa di redirect atau auto-respond. Jadi di sini masuknya akan dikirim ke email. Yang bisa itu baru email sama redirect aja. Oke, terus klik di email settings. Karena yang Pro add-on-nya belum diinstal ya. Tapi insya Allah aku memang ada rencana untuk beli yang Pro add-on-nya. Nanti PYF bisa pakai kalau udah jadi. Oke, nah ini email address-nya mungkin dikirim ke alamat email misalnya Alvin Firdaus ya, atau admin@pyf.org.id juga bisa. Nanti kan ke kamu juga. admin@pyf.org.id. Ini kayaknya belum di recording tau ya Mas. Bentar. Udah kok. Kalau di aku sih udah. Oh di aku kayak nggak ada tandanya. Oh ya deh. Kalau udah. Oke, udah. Terus email subjeknya diisi, misalnya ada pendaftar kelas jurnalis atau apa. Itu nanti emailnya akan masuk. From email? From emailnya bisa dari email kamu aja, Alvin Firdaus. Atau dari admin juga bisa. Bebas sih. Oke, from name-nya. Terusnya dari Pasuruan Youth Forum ya. Oke, kalau bisa sih huruf besar kecil biar kesannya lebih formal. Oke, kayaknya udah ada lagi ya. Oke, ini bisa dicoba di preview lagi.
Ini nggak ada tombol kayak save-nya atau kayak gimana gitu Mas. Emang langsung gitu. Jadi sebenarnya tombol save-nya itu yang di atas itu yang schedule. Klik aja schedule-nya. Itu tombol save-nya sebenarnya di situ. Oh, oke. Soalnya kan Coba ya biasanya itu Mas. adalah tombol save. Nah, sekarang coba masuk ke tab satunya yang lagi nampilin form tadi. Ya itu yang Google Form itu. Soalnya tadi kan buka Google Form. Coba back. Nggak bisa back sih Mas. Nggak Ini bisa back kayaknya ya. harus baru. Oke, berarti preview lagi aja. Klik preview, terus new tab. Oke. Nah, oke, form pendaftarannya bisa dicoba diisi. Habis itu silahkan buka email, kita lihat apakah emailnya nyampe gitu ya. Oke, nah lalu ini sebenarnya nanti bisa di set kalau misalnya udah diklik submit, nanti dia ke halaman kayak terima kasih atau apa gitu ya. Cuman tadi kan belum di set, jadi defaultnya Oh cuma iya sih. itu doang. Nah, oke, sekarang coba aja cek email kamu yang PA4ID ya. Nah, ini udah masuk ya. Bentar. Nah, udah. Oke, gitu deh jadinya. Jadi udah masuk ke email. Kelas. Nggak bisa nih. Nggak bisa dipencet ya Mas? Yang mana? Nggak, ini di laptopku. Customize yang ganti warna, ganti header, footer. Oke. Yang pertama kali itu. Yang minggu Udah lalu. selesai sih Mas. Tuh. Nah, mau bikin halaman thank you nggak? Oke, boleh. Boleh. Kalau mau bikin halaman thank you, kita balik lagi ke WordPress dashboard. Klik tombol logo WordPress-nya yang di kiri atas itu. Nah, jadi kita siapin dulu halaman thank you. Nah, untuk halaman thank you sih biasanya bentuknya adalah page ya. Jadi di sebelah kiri di pages, klik OK, terus bikin page baru. Oke, nah ini ya kamu bisa kayak terima kasih udah melakukan pendaftaran atau selamat atau kayak gitu. Tapi mending besar kecil aja sih tulisannya. Biar Ini tidak pakai header sih Mas. Oke. Oke. Oke, boleh. Sip. Nah, ini dokumennya tetap perlu dikasih feature image ya. Coba masuk ke dokumen di sebelah kanan sidebar. Terus, dan di sini karena sifatnya page itu nggak ada tag, nggak ada kategori, tapi tetap ada feature image yang aku sarankan tetap di set. Coba cek set feature image. Nah ini aku udah enable stock photos dari Envato Elements. Ini premium juga. Coba klik Envato Elements-nya di tab-nya. Nah itu kamu bisa search keyword tertentu gitu ya. Tapi bahasa Inggris ya. Nah boleh. Nanti itu akan bisa langsung masuk. Bisa langsung dipakai.
Ini masih ada lagi? Masih ada lagi, tapi lagi loading. Sesuai dengan internet masing-masing. Iya. Tapi ntar kalau udah diimport, loadingnya nggak lama kok. Selama ini. Oke. Ya, ini kan soalnya ngeloading banyak gambar untuk mau dipilih. Nanti kalau udah pilih salah satu. Coba yang ini deh. Ini langsung di Ya, klik aja. download, Mas. Ya, boleh. Oke, masuk di situ. Oke. Kalau udah bisa di-publish halamannya. Nah, kalau udah di-publish itu kan ada address-nya tuh. Itu bisa di-copy link. Nah, itu adalah alamat halaman terima kasihnya. Oke. Nah, kalau udah kita balik lagi ke tempat edit. Oh, yang berarti tab sebelah kanan ya? Yang edit kelas jurnalis tadi. Atau sebelah kanannya itu halamannya sendiri. Yang tab ini Mas, ini halaman. Ini cuma yang kelas jurnalis tadi. itu udah lagi open. Oke, berarti balik lagi ke WordPress dashboard. Nah, terus kita ngedit lagi si post yang tadi. Masuk ke post lagi. Masuk ke post. Oke. Terus cari post kamu, terus diedit. Ini. Ya bisa diklik atau diedit. Editnya bukan di situ, di postnya. Itu cuman kayak ini kalau balik gimana? Cancel. Tadi cancel. Oke, nah kalau udah klik di formnya. Di form. Oke. Di sini. Ya, klik pokoknya di dalam formnya, form yang nama, email, bla 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 itu. Oke. Nah, terus habis itu scroll di sidebar kanan. Sidebar kanan. Di sini. Nah, oke. Terus scroll ke bawah itu kan ada setting formnya tuh. Cari yang bagian action after submit. Ini. Nah, itu kan actionnya ada email, ada redirect. Nah, kita centang yang redirectnya juga. Jadi setelah dia ngirim emailnya, kita redirect ke halaman yang dituju. Oke, terus habis itu bagian redirect settings. Oke, masukin yang URL tadi. Nah, oke, kalau udah di schedule, terus bisa di preview. Atau di preview dulu. Kalau udah selesai baru di schedule juga boleh. Boleh sih. Harusnya sih di schedule itu pas udah udah bagus, previewnya udah sesuai dengan keinginan, baru di schedule. Oke, terus bisa di preview. New tab. Nah, sekarang bisa dites lagi formnya. Udah. Oke. Gitu deh. Oh, tapi ini feature image-nya nggak nongol ya. Nanti perlu ditambahin image sendiri. Oke. Kayaknya karena beda jenis ya. Kalau post, ini feature image-nya langsung tampil. Kalau ini page, jadi image-nya perlu ditambahkan di dalam halamannya itu sendiri. Gitu. Tapi ini works. Nah, kalau menurut kamu mending mana? Registernya masuk ke Google Form atau tetap di webnya sendiri? Masukin sendiri. Ini nanti kalau seandainya dialihkan ke emailnya PF bisa kan Mas ya? Bukan masuk ke emailku. Oh, itu kan tadi kan di setnya ke admin@pyf.org.id. Nah, jadi kalau
admin pif.org.id itu kan sekarang yang ada aksesnya itu kamu, aku, sama Mas Imam. Jadi masuknya ketiga itu. Jadi kalau mau sebenarnya kan email di @pif.org.id itu bisa dibikin sendiri. Contoh misalnya kayak kelasjurnalis@pif.org.id itu kan bisa bikin seperti itu. Terus dari situ nanti dilempar ke yang lain bisa. Jadi kalau aku lebih menyarankan seperti itu. Jadi untuk setiap grup atau setiap tim itu bikin emailnya atau bikin grupnya gitu ya, bikin grupnya di G Suite. Nah, nanti dari G Suite itu dilempar lagi ke siapa aja para pengelolanya. Gitu sih. Jadi jawabannya adalah bisa. Bisa, tapi saya tetap menyarankan bahwa emailnya itu di email @pif.org.id. Bukan ke, misalnya kayak bukan ke Gmail seseorang gitu ya. Oke. Gitu deh. Kalau dari sisi SEO dan dari sisi marketing ya, dari sisi user experience, itu saya lebih menyarankan email registrasinya di websitenya PYF aja gitu. Jadi kalaupun posting di sosial media, berarti postingannya di sosial media jangan nge-link ke Google Forms. Nge-linknya adalah ke halaman ini tadi. Website. Ya, jadi nge-link halaman ini tadi aja. Ya setelah dirapiin dan bla-bla gitu ya. Jadi mereka langsung isi di situ. Jadinya official gitu ya. Jadinya official karena kalau Google Form kan semua orang bisa bikin. Kalau di sini kan udah pasti nih pas buka websitenya, oh emang pyf.org.id, bukan Google Form-nya seseorang. Terus experience-nya juga bisa dikendalikan dalam artian biasanya nih kalau udah halaman terima kasih, isinya bukan cuma halaman terima kasih doang. Bayang nggak? Biasanya pas kita bilang terima kasih di sini itu, oh iya jangan lupa follow follow sosial media, bla. Kalau perlu bahkan di sini bisa ditampilin salah satu videonya PYF, di embed dari YouTube semua itu. Ini fleksibel nih. Jadi di WordPress ini kan fleksibel, bisa nambahin apa-apa. Itu kan kalau di Google Form kan nggak bisa. Kan paling di Google Form cuman kayak ya udah terima kasih, thank you, terus mungkin ngasih tulisan apa gitu, tapi nggak seinteraktif kalau ini di tempat kita sendiri. Kayak gitu itu jadinya lebih bagus. Atau subscribe ke IG kami atau YouTube kami kayak gitu bisa dimasukkan. Oh ya, gitu deh. Tapi pakai Bitly tetap bisa ya. Jadi kalau misalnya alamat pyf.org.id bla 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 itu tadi terlalu panjang, nah kamu bisa tetap pakai Bitly. Nah, cuman Bitly-nya bukan Bitly-nya ngarah ke Google Forms, tapi Bitly-nya kalau orang masukin ngarahnya ke halaman ini. Gitu deh. Kita pakai Linktree kok Mas. Jadi kalau mereka klik Linktree, kalau mau ke website bisa, langsung ke kelasnya juga bisa. Oh ya. Ya kan ada itunya. Ya. Langsung link. Ini kalau seandainya aku mau lihat preview semuanya. Preview semuanya yang mana nih? Kayak kan kalau kita coba aku ngetik pf.org.id ya Mas. pf.org.id. Apa nanti kategorinya itu langsung muncul? Nanti harusnya muncul di sebelah. Belum ya. Jadi nanti karena dia post, jadi pada saat postnya itu sudah di schedule, maka dia otomatis akan muncul di sebelah kiri itu tadi. Gitu. Jadi salah satu post yang ada di sini pas tanggal dan jam yang kamu inginkan, maka dia akan muncul sendiri di situ. Gitu. Oke. Jadi orang pasti tahu. Cuman kalau nanti butuh page yang lebih dedicated apa segala macam, bisa. Dan mungkin not tonight ya, tapi bisa kok. Ini nanti Mas ya, ini kan seandainya aku mau nulis news lagi, ini nanti akan berupa post satu kayak gini atau news itu udah langsung jadi satu satu kategori sendiri, ketika aku ngeklik news itu langsung newsnya keluar semua. Oke, jadi basically dua-duanya. Oke, mungkin
ini karena belum ada halaman untuk news dan belum ada halaman untuk kelas, sekalian kita buat deh. Coba masuk ke WordPress dashboard. Jadi ini kan harusnya ada menu tuh di bagian atas, news sama news sama kelas gitu kan. Coba masuk ke dashboard lagi, Oke, ini. Bisa klik WordPress logonya. Tadi udah di schedule belum? Belum ya kayaknya. Kalau belum, di back aja terus di schedule dulu. Untuk memastikan bahwa tadi perubahannya memang udah tersimpan. Nah, ya back aja, klik. Nah, oke. Maksudku klik back di browsernya. Ini Mas ya, langsung. Okay. Cuman mungkin pastikan, coba klik di formnya, pastikan tadi ke save. Soalnya tadi lupa, tadi udah di save apa belum gitu loh. Di form? Form yang kamu buat, yang name, email, message, itu yang aku maksud form. Ini? Ya, diklik dulu. Oke, nah itu kan, nah habis itu coba settingan redirect settingnya masih ada apa enggak? Nah itu kan ada redirect settings. Oke, masih ada. Udah, berarti udah simpen. Oke, kalau udah balik lagi ke dashboard, boleh kalau mau di schedule lagi. Cuma tadi aku pengen memastikan aja bahwa itu schedule-nya udah di save, jadi enggak. Soalnya kalau preview doang kan dia cuma kayak preview buat kita, tapi sebenarnya kayak belum di save. Oke. Masuk ke situ. Nah, untuk menambahkan kita bisa masuk ke bagian appearance terus menus. Nah, di sini kamu bisa ngelihat di situ ada kategoris ya. Di bagian add menu items. Coba cari bagian add menu items. Yang judulnya add menu items. Oh, ini oke. Nah, itu kan ada pages, ada post, ada custom link, ada kategoris. Oke, nah klik di bagian kategoris. Oke, habis itu klik view all. Oh, tapi karena belum tampil semua ya. Oke, nah kamu bisa tambahin kelas PYF sama news. Centang aja dua-duanya. Terus habis itu di add. Nah, itu add to menu. Salah menu pula aku. sorry. Jadi harusnya dipilih menu dulu. Oke, coba scroll dulu ke atas. Nah, di atas itu ada select menu ya. Select menunya Nah, select menu to edit. Ini, Mas. Nah, itu pilih yang sebelah kirinya dulu. Sebelah kirinya ada drop down-nya. Ya, itu dipilih. Di mana ini benar? Ya, ini SAS footer ini. Ya, dipilih dulu. Itu berarti SAS menu ya. SAS menu berarti. Oke, habis itu select. Ya, nggak apa-apa, leave aja. Saya tadi perubahannya. Jadi karena menunya kan ada beberapa, banyak tuh. Oke, kalau udah, tapi ini itemsnya itu ya. Oke, coba masuk lagi ke, ini kok aku agak kurang yakin ya bahwa menunya ini, soalnya nggak tampil. Gini aja deh, masuk ke halaman yang tab sebelah kanannya, terima kasih itu. Just to make sure. Oke, coba di customize, klik customize. Oke, habis itu di situ ada menus ya. Klik menus. Klik di menus. Di sini oke. Ya, itu ada menus. Oh, sama aja. Oke. Sama aja berarti. Oke, klik SAS menu. SAS menu. Itu benar kayak yang di sana. Oke. Coba klik yang di sebelah kanan deh, yang header kita, yang beneran menunya.
Di sebelah kanan atas itu kan ada menu home. Nah, itu coba klik aja itu. Klik aja yang Di mananya, Mas? tanda apa sih? Tanda pensil. Klik tanda pensil. Oke, klik. Oh, I see. Berarti menunya ini memang belum ada ya. Jadi kayaknya harus bikin menu baru di situ. Oke, coba klik select menu. Oke. Ya, berarti emang belum ada. Oke, primary-nya coba dipilih. Primary pilih coba SAS menu aja. Oke, kosong ya. Oke, publish aja dulu. Publish. Kalau udah klik edit menu. Yang bagian di primary. Oke, habis itu klik add items. Nah, coba cari di bagian kategoris. Oh, home-nya dulu, Ding. Home-nya yang home page ya. Atau custom link juga bisa. Yang home custom link aja deh. Tambahin. Biar kita punya home. Ini, Mas. Di pages aja, di pages. Bagian pages, itu ada custom, ada home. Nah, itu bisa diklik plusnya. Terus habis itu bagian kategoris. Coba yang bagian bawahnya ada kategoris. Kan di situ yang tadi benar. Nah, itu ada kategoris. Terus ya tambahkan si news sama si kelas. Ini masih news aja. Sama si kelas BF. Oke, kalau udah bisa dipublish. Oke, jadinya kayak gitu menunya. Ini Mas ya. Nah, ini bisa customize-nya bisa di close dulu biar muncul website sebenarnya. Di close-nya di X. Ya, di situ untuk keluar dari mode customize. Jadi pas kamu masuk ke ya di header-nya jadi ada home, ada news, ada kelas. Coba bisa diklik. Kalau home-nya masuk ke sini, tapi kalau news, jadi ini khusus yang news. Kalau yang kelas PYF nanti tampilannya hanya yang kelas, tapi masih kosong ya. Sebenarnya udah ada isinya, cuman kan belum di schedule. Nanti kalau udah waktunya dia akan muncul sendiri. Tapi dia juga akan muncul di home juga gitu. Dan by the way itu Hello World-nya boleh dihapus ya. Oke, nanti hapus. Oke. Udah. Nanti ini aku rencananya mau ada beberapa itu sih Mas, beberapa menu juga yang ada di home, udah aku tulis juga. Jadi nanti nggak cuma news sama kelas, tapi nanti ada beberapa cabangnya juga sih. Nah ini kayak rubrik khas Pasuruan, melaku-melaku Pasuruan, all about organization, sama kelas B ya. Jadi nanti 5 gitu. Oke, bisa. 5 menu. Ya. Jadi caranya sama kayak pas kamu bikin news sama pas bikin kelas. Kalau halamannya jenisnya adalah kayak dia itu ada sesuatu yang baru kayak news itu kan dia sebenarnya kayak halaman yang berisi post-post yang lainnya gitu kan. Nah, maka kita bikinnya adalah post dia jadi kategori kelas, kategori news gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sistemnya adalah memang satu halaman itu gitu ya. Mungkin kayak about itu kan cuman ya udah halaman itu doang gitu. Dia nggak akan kayak punya anak. Berarti dia bukan kategori namanya about, tapi dia adalah bikin page, page-nya namanya about. Gitu. Jadi jatuhnya sama kayak kita bikin terima kasih tadi. Gitu. Cuman bedanya kalau halaman terima kasih kan nggak muncul di menu tuh. Ngapain kita masuk ke halaman terima kasih gitu kan. Tapi si halaman terima kasihnya dipakai sebagai tujuan pada saat dia sudah selesai ngisi form pendaftaran something. Ini kalau seandainya about-nya juga tak taruh di sini bisa kan Mas ya? Bisa. Coba aja sekarang. Bikin dulu ya, bikin dulu page-nya, masuk ke dashboard. Setidaknya sebagai apa ya? Sebagai contoh ke dashboard-nya yang oke.
masuk ke page. Ya. Oke, bisa bikin page baru. Oke, bisa diisi sesuatu di situ. Nanti aku ganti. Kayak gini dulu. Oke. Tapi mungkin biar mendemonstrasikan yang tadi yang featured image-nya belum berhasil, coba klik tambah. Klik tambah. Nah, habis itu pilih image. Image. Ini. Oke. Ya, image biasa aja. Oke. Tapi bisa bikin galeri juga. Habis itu klik media library. Ini hanya sekedar ilustrasi aja. Klik media library yang di bawahnya, yang di bagian kotak image-nya. Oke. Nah, itu bisa pakai Envato Elements, bisa juga mau. Oke, bisa cari lagi yang lain. Kalau mau pakai yang tadi udah di-download si lipstick juga boleh. Coba pakai ini Mas ya. Oke. Oke. Oke, udah Mas. Di X. Ya, bisa di X. Oke. Habis itu bisa publish. Kalau udah, kita bisa menambahkan si about ini ke menu. Jadi coba balik lagi ke tab yang menampilkan websitenya. Nah, di situ, habis itu klik customize. Nah. Terus bisa pilih menu atau bisa juga klik di bagian menu. Itu sama aja. Mau masuk ke mana? Masuk ke menu, terus menu kita yang SAS menu. Terus add new item. Add item ya. Oke, terus cari bagian ya pages. Itu bisa diurutin ya menunya. Jadi kalau misalnya urutan home news, kelas, about-nya mau diganti, silakan. Bisa tinggal di drag and drop. Oke, udah bisa dipublish, terus dilihat deh. Oh, ini belum. Udah sih. Harus keluar dulu, keluar dari mode kustomisasi. Masih publish. Oke. Oh, about-nya kembali. Oh, enggak. Oke, gitu deh ceritanya. Oke, sudah. Oke. Sudah, Mas.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silahkan Mbak Alvin menutup. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan ini membawa banyak manfaat bagi orang banyak. Terima kasih buat Mas Hendy. Yuk. Selamat malam. Yuk, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Ya.